Raja Ampat, sebuah nama yang membayangkan pemandangan surga, permata mahkota Indonesia, dan ikon global keanekaragaman hayati laut. Perairannya menaungi lebih dari 3/4 spesies karang dunia. Pulau-pulau di sana melindungi kehidupan unik yang tidak ditemukan di tempat lain. Selama bertahun-tahun, kepulauan ini telah menjadi mercusuar bagi mereka yang mencari mahakarya alam yang tak tersentuh. Namun kini, bayangan gelap membayangi. Terumbu karang yang dulunya hidup kini memudar, tenggelam oleh sedimen dan limbah industri. Ancaman ini adalah buatan manusia, didorong oleh keserakahan, ambisi politik, dan pengabaian terhadap masa depan. Jiwa Raja Ampat sedang dikepung, kelangsungan hidupnya di ujung tanduk. Ini adalah kisah pengkhianatan terhadap penjaga lokal, terhadap warisan Indonesia, dan terhadap kepercayaan dunia. Lonceng alarm berbunyi dari Papua, memperingatkan bahwa kelambanan berarti keterlibatan dalam penghancuran keajaiban alam. Ini bukan masalah abstrak, ini adalah krisis dengan korban nyata dan pelaku nyata. Perjuangan untuk Raja Ampat adalah pertempuran untuk identitas Indonesia. Saat kita menggali lebih dalam, kita menemukan akar krisis ini terjalin dalam kekuasaan, keuntungan, dan jaringan yang membentang dari terumbu karang Papua hingga kantor-kantor tertinggi di negeri ini. Penambangan nikel di Raja Ampat dimulai dengan penggundulan hutan, merusak hutan hujan purba, dan memaparkan tanah beracun. Hujan deras menghanyutkan tanah ini ke laut, menutupi terumbu karang dan mengubah ekosistem yang dulunya hidup menjadi kuburan tak bernyawa. Bagi masyarakat lokal, kehancuran ini berarti lebih dari sekadar keindahan yang hilang. Ini adalah hilangnya makanan, hilangnya pendapatan, dan air yang tercemar. Generasi yang bergantung pada laut kini menyaksikan warisan mereka lenyap. Janji-janji pekerjaan dari perusahaan tambang seringkali hanya membawa perpecahan dan konflik. Mengadu domba tetangga, masuknya orang luar dan kerusakan lingkungan mengikis tatanan sosial dan nilai-nilai tradisional. Bagi masyarakat adat, tanah dan laut adalah sakral. Bekas luka penambangan adalah luka spiritual. Ini bukan hanya kerugian ekonomi atau lingkungan. Ini adalah serangan terhadap identitas dan kepercayaan. Penderitaannya dalam, traumanya abadi. Penghancuran Raja Ampat adalah penistaan, bukan pembangunan. Masyarakat ditinggalkan dengan rasa sakit yang tidak dapat diukur dengan uang. Biaya ditanggung oleh mereka yang telah melindungi surga ini selama berabad-abad. Kehancuran ini memiliki nama. Perusahaan tambang seperti PT Gek Nickel, PT Anugerah Surya Pratama, PT Mulya Raymond Perkasa, dan PT KW Sejahtera Mining. Perusahaan-perusahaan ini memegang izin untuk mengukir pulau-pulau, mengekstraksi nikel, dan meninggalkan kehancuran. Masyarakat lokal memprotes, tetapi menghadapi intimidasi dan janji-janji yang tidak ditepati. Ketidakseimbangan kekuasaan sangat mencolok. Penduduk desa yang terisolasi versus korporasi yang didukung oleh modal dan koneksi politik. Perusahaan-perusahaan ini adalah bagian dari rantai pasokan global, memenuhi dahaga industri kendaraan listrik akan nikel. Perburuan keuntungan menginjak-injak perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat. Bagaimana izin-izin ini diberikan di tempat yang begitu berharga? Buktinya, laut yang tercemar, terumbu karang yang mati, menunjukkan kegagalan tata kelola. Investasi dan pendapatan diprioritaskan di atas kewajiban lindungi manusia dan alam. Kepentingan korporasi mengabaikan kepentingan umum. Krisis ini mengarah langsung ke koridor kekuasaan di Indonesia. Bukti menghubungkan perdagangan nikel dengan keluarga yang berkuasa, dengan kapal-kapal bernama JKW Mahakam dan Dewi Iriana, isyarat jelas kepada Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana. Para kritikus melihat dinasti bayangan, di mana kekuasaan politik membangun kerajaan bisnis keluarga. Putra-putra presiden dan sekutu-sekutu yang kuat, seperti Luhut Binsar Panjaitan, terikat dengan kepentingan pertambangan. Ini mengaburkan batas antara pelayanan publik dan keuntungan pribadi. Hantu lama korupsi, kolusi, dan nepotisme, KKN, telah kembali. Ketika para pemimpin mendapat keuntungan dari industri perusak, kepercayaan publik runtuh. Kebijakan melayani kepentingan pribadi, bukan negara. Para aktivis tidak hanya menghadapi perusahaan, tetapi juga oligarki yang menyatu dengan kekuasaan negara. Perjuangan untuk Raja Ampat adalah perjuangan melawan sistem di mana akuntabilitas hampir tidak mungkin. Serbuan nikel Indonesia didorong oleh permintaan global terutama dari Tiongkok, yang kini menguasai sebagian besar industri. Kebijakan hilirisasi pemerintah, yang dimaksudkan untuk meningkatkan nilai domestik, justru membuka pintu bagi dominasi asing.
Perusahaan Tiongkok mengendalikan smelter, keuntungan mengalir keluar dan peran-peran kunci diisi oleh orang asing. Indonesia menyediakan tanah dan tenaga kerja tetapi menanggung biaya lingkungan dan sosial. Para pejabat menggembar-gemborkan ini sebagai kemajuan, tetapi ini memperdalam ketergantungan dan membatasi kedaulatan. Pelanggaran tenaga kerja, standar lingkungan yang lemah, dan kesepakatan yang tidak transparan adalah hal biasa. Penghancuran Raja Ampat membiayai ambisi negara lain difasilitasi oleh elit lokal. Ironisnya, dalam mencari kemerdekaan ekonomi Indonesia, berisiko menjadi payon dalam permainan yang lebih besar. Ledakan nikel memperkaya segelintir orang, tetapi negara yang membayar harganya. Mimpi menjadi pemain global dibayangi oleh kenyataan hilangnya kendali. Masyarakat Indonesia telah menggunakan media sosial dengan Save Raja Ampat, mengubah kemarahan menjadi gerakan nasional. Gambar-gambar viral Laut Merah dan hutan yang hancur telah memaksa masalah ini menjadi sorotan. Aktivisme digital telah membuat pemerintah tidak mungkin mengabaikan krisis ini. Selebriti, aktivis, dan warga menuntut tindakan dan akuntabilitas. Namun, tanggapan resmi lambat dan tidak berkomitmen. Gerakan bukan solusi. Tidak ada moratorium penambangan. Tidak ada investigasi independen terhadap keterlibatan elit. Pemerintah mencoba menyeimbangkan kemarahan publik dengan kepentingan yang kuat. Kesenjangan ini menunjukkan kurangnya kemauan politik. Keheningan dari atas sangat memekakkan telinga, memicu kecurigaan dan frustrasi. Perjuangan untuk Raja Ampat juga merupakan perjuangan untuk pemerintah yang mendengarkan rakyatnya. Warga yang marah mengambil tindakan hukum, mengajukan laporan ke polisi yang menuduh nepotisme oleh keluarga presiden. Hukum jelas, pejabat tidak boleh menggunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Kasus ini menguji komitmen Indonesia terhadap supremasi hukum. Namun, pada pertengahan 2025, penyelidikan terhenti, tidak ada pembaruan, tidak ada transparansi. Ini memicu sinisme dan perasaan sistem peradilan dua tingkat. Menantang oligarki membawa rintangan yang sangat besar. Penundaan ini adalah peringatan ketika yang berkuasa terlibat, keadilan lambat atau diam. Demokrasi yang sehat membutuhkan sistem hukum yang berani dan independen. Kasus yang belum terselesaikan adalah pengingat yang jelas akan reformasi yang belum selesai. Keadilan untuk Raja Ampat tidak terpisahkan dari keadilan untuk semua rakyat Indonesia. Krisis Raja Ampat adalah bagian dari pola yang lebih besar kontrol oligarki atas sumber daya Indonesia. Dari proyek-proyek ibu kota baru hingga ledakan pertambangan, elit yang kuat mendapat keuntungan sementara publik membayar. Ini mengkhianati janji konstitusi bahwa sumber daya melayani rakyat. Negara bertindak sebagai fasilitator bagi segelintir orang, bukan pengelola bagi semua. Siapa yang benar-benar memegang kekuasaan rakyat, atau jaringan bayangan para taipan? Mandela memperingatkan, koruptor bukanlah pembangun bangsa, melainkan pengaya diri. Pembangunan nasional digunakan sebagai tabir asap untuk penjarahan. Patriotisme sejati berarti melestarikan warisan, bukan menjualnya. Indonesia berada di persimpangan jalan oligarki atau kedaulatan rakyat. Perjuangan untuk Raja Ampat adalah garis depan dalam merebut kembali janji bangsa. Waktu untuk menunggu sudah berakhir. Penghancuran Raja Ampat adalah keadaan darurat nasional. Ini adalah hasil keserakahan, kekuasaan yang korup, dan suara-suara yang diabaikan. Kita harus bertindak selamatkan Raja Ampat, dan hadapi oligarki pada akarnya. Perjuangan ini lebih besar dari satu surga. Ini tentang memutus cengkeraman KKN dan memulihkan demokrasi. Aktivis, komunitas, dan warga harus bersatu, mengubah protes digital menjadi perubahan dunia nyata. Tuntut investigasi yang transparan, moratorium penambangan yang merusak, dan tinjauan kebijakan yang menguntungkan segelintir orang. Kita tidak akan membiarkan Raja Ampat menjadi kenangan atau menyerahkan kedaulatan kita. Semangat reformasi hidup dalam diri mereka yang berbicara kebenaran kepada kekuasaan. Ini adalah tanah kita, laut kita, masa depan kita. Menyelamatkan Raja Ampat adalah menyelamatkan jiwa Indonesia. Mari kita sama, selamatkan Raja Ampat, rebut kembali Indonesia.